lagi sama Bu Herni di pelajaran fikih. Oke, namun sebelumnya anak-anak biar lihat kondisi kelas sudah bersih dan rapi, disiapkan terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya disiapkan. Anak-anak kalimat rapi. Siap. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan manfaat, hikmah, zakat, infak, dan sedekah. Nah, kemarin kita sudah belajar apa saja ya? Infak, ya, zakat, kemudian sedekah. Tujuan dari kita mempelajari manfaat, ya, kemudian hikmah tentang zakat fitrah, infak, dan sedekah ini, nanti kita jadi paham ya tentang apa sih sebenarnya manfaat infak, apa manfaat sedekah, dan apa itu manfaat zakat fitrah. Untuk pertanyaan yang kedua, manfaat bersedekah, kemudian manfaat zakat, kemudian manfaat infak itu apa? Saya Bu. Ya, apa Mas Dafa? Fakir miskin orang yang tidak mampu. Oke, terima kasih. Saya Bu. Apa Mbak? Meringankan beban orang lain Bu. Oh iya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah bisa menjawab. Selanjutnya, anak-anak boleh bersilakan untuk membaca materi menggunakan modul milik anak-anak sendiri. Silakan. Ya, jika ada yang tidak membawa, bisa bergabung dengan teman sebelahnya. Itu ya. Oke, untuk materinya dicukupkan dalam membaca. Sekarang anak-anak bisa dilihat di situ ada 3 gambar ya yang tertera di dalam modul. Ada gambar 1 mengenai tentang zakat fitrah, kemudian ada gambar 2 tentang infak, dan yang ketiga adalah tentang sedekah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang ketentuan, kemudian tentang pengertian, kemudian juga tentang hadis-hadis ataupun ayat yang menjelaskan tentang materi-materi tersebut, baik zakat, kemudian infak, kemudian juga sedekah. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Herni akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dari zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nah, kemudian nanti kita amati bersama-sama ya dari gambar yang sudah disajikan. Manfaat zakat fitrah itu diantaranya yang pertama adalah menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, agar dia itu dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan malaikat Allah serta masyarakat. Kewajiban apa ya? Seperti ibadah, sholat, kemudian bisa berzakat juga, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, membersihkan dari sifat kikir dan akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian yang ketiga, mendidik diri kita ya menjadi sifat yang pemurah dan akhlaknya terpuji. Nah, apa manfaat sedekah? Jadi manfaat sedekah itu tidak jauh berbeda pengertiannya maupun manfaatnya dengan zakat fitrah maupun infak. Nah, manfaat yang pertama itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian manfaat yang kedua, melatih kepedulian sosial ya bagi si pemberi ya. Kemudian yang diberi pun sama, bisa memotivasi mereka agar ketika sekarang diberi besok bisa memberi. Kemudian yang selanjutnya adalah memanjangkan usia, kemudian
menunjukkan sifat dermawan. Nah, dan pastinya juga bermanfaat untuk meringankan beban apa? Beban orang lain yang sedang kesusahan. Nah, yang paling terpenting ketika kita bersedekah, insya Allah hidup kita itu berkah, harta kita itu berkah, harta yang kita miliki. Kemarin ketika kita membahas materi sedekah, kan ada yang mengatakan bahwasanya sedekah itu tidak membuat kita miskin, malah bisa menjadikan kita punya berlimpah harta, ya, karena mansodaku menal ma, sedekah itu tidak menjadikan kita kekurangan, tapi malah menjadi apa? Menjadikan kita berlimpah harta sehingga bisa semakin saling membantu. Kemudian menambah tabungan pahala sebagai ungkapan rasa syukur kita, nikmat kita kepada Allah. Oke, kemudian mengamalkan zakat fitrah, infak dan sedekah. Nah, anak-anak semua, banyak sekali lembaga-lembaga pengelola infak, sedekah, zakat, begitu ya. Nah, lembaga pengelola zakat fitrah itu sendiri kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu juga sebagai lembaga untuk menghimpun uang-uang zakat infak dan sedekah. Kemudian kalau di Nahdlatul Ulama sendiri ada Lazisnu, ya, lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama. Kalau di Muhammadiyah sendiri ada Lazismu, lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah. Atau lembaga-lembaga lain ada Bazis, Badan Amil Zakat dan Sedekah. Nah, di lembaga-lembaga organisasi, ya, di lembaga-lembaga organisasi keagamaan itu juga turut sangat membantu mengelola zakat, infak dan sedekah. Nah, dengan terbentuknya kepanitiaan ataupun lembaga seperti Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, dan ada yang lain, itu sangat-sangat membantu mentasyarufkan hartanya di lembaga tersebut. Kemudian lembaga yang lain juga mentasyarufkan infak, zakat, sedekah, di berbagai daerah. Nah, sekarang kita akan berdiskusi secara kelompok. Nah, untuk diskusinya anak-anak bisa menyesuaikan kelompok yang kemarin. Baik, bisa dilaksanakan ya. Oke, silakan dilaksanakan. Berkumpul di kelompoknya masing-masing. Mulai dari sekarang. Oke, sudah semuanya siap ya? Berarti akan bagikan lembar kerja anak-anak per kelompok. Kelompok 1 tentang manfaat zakat fitrah. Ini tentang sedekah. Kemudian infak, dan yang terakhir keutamaan. Ya, silakan anak-anak berdiskusi. Boleh berhadapan-hadapan dengan kelompoknya. Meja dan kursinya bisa diadakan. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Kan juga seperti yang kita dapatkan pada surat Al-Taubah ayat 103. Menjauhkan diri dari sifat iri, sombong dan acuh tak acuh. 3. Zakat hukumnya apa ya? Zakat hukumnya wajib. Oke. Membersihkan harta, menambah rezeki, menolak bala atau musibah, diampuni sebagian dosanya, menyempurnakan ibadah, masuk surga dan pintu Yesus. Nanti kita lanjutkan untuk presentasi. Presentasi dilakukan dari kelompok yang pertama terlebih dahulu.
Siap ya? Untuk presentasinya, silakan untuk kelompok yang pertama masuk ke depan. Untuk yang kelompok bisa perwakilan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai persamaan antara zakat fitrah, infak, sedekah adalah diwujudkan pemberian harta dan dilakukan secara ikhlas mencari ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah bisa menjawab. Duduk, silahkan. Mari kita sama-sama tarik benang merahnya tentang ketentuan pelaksanaan zakat fitrah, infak, dan sedekah beserta manfaatnya. Nah, tujuan dari zakat fitrah sendiri, kemudian infak, sedekah itu jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu, memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, kemudian lembaga masyarakat serta lembaga keagamaan. Nah, kemudian untuk tujuan utamanya itu apa? Untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Kita cukupkan saja ya untuk materi-materinya. Kita lanjut untuk tugas. Nah, tugasnya berarti nanti akan bagikan LKPD. Nah, LKPD ini lembar peserta didik ini nanti dikerjakan ya, tugas kalian di situ berupa rangkuman mengenai tentang apa manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah berupa keutamaannya itu apa saja. Nah, anak-anak nanti biar dibantu untuk membagikan, kemudian dikumpulkan besok pagi ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Bu Heri sampaikan. Anak-anak, sekali lagi Bu Heri tanya, ada pertanyaan apa tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak semuanya bisa berkemas. Sekali lagi kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.